Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat termarmah hikmah, kali ini saya akan menceritakan kisah anak soleh, pemilik dari sapi yang disembelih oleh Bani Israel untuk kepentingan menemukan pelaku pembunuhan di zaman Nabi Musa. Selamat menikmati. Di zaman Nabi Musa ada orang kaya raya bernama Sam'un. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir bernama Waha. Tidak ada ahli waris selain dirinya. Artinya saat Sam'un meninggal dunia, maka waris jatuh ke tangan Waha. Ketika orang kaya tersebut tak kunjung juga mati, maka Waha membunuhnya agar dia segera dapat mewarisi hartanya. Untuk menutupi jejak perbuatannya, Wahai membawa mayat Sam'un ke pinggiran kota dengan tujuan supaya penduduk kota saling menuduh satu sama lain. Pagi itu mayat Sam'un ditemukan oleh Yahuda yang saat itu ditemani istrinya. Karena Sam'un orang kaya raya, maka semua orang mengenalnya, termasuk pasangan suami istri itu. Mereka pun segera memberitahukan kematian Sam'un kepada keponakannya, yakni Wahayah. Agar tak dicurigai, Wahayah menampakkan ekspresi terkejut dan segera meratap dengan begitu kerasnya. Tak sampai di situ, Wahayah menuduh penduduk kota sebelah yang melakukan pembunuhan itu. Karena provokasi Wahai inilah, penduduk kota Wahai berbondong-bondong hendak menyerbu kota sebelah. Karena rencana penyerangan itu tercium penduduk kota tetangga, mereka pun bersiap-siap menyongsong kedatangan warga kota Wahai. Ketika suasana semakin memanas, seorang kakek tua muncul dan berusaha meredakan ketegangan. Saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai kalian. Kalian telah termakan fitnah atas kematian saudagar rentenir ini. Selama hidupnya, rentenir ini telah begitu banyak menyusahkan kalian semua dengan bunga yang begitu tinggi yang ditetapkan pada kalian semua. Apakah kita semua rela setelah kematiannya ia akan masih menyusahkan kita semua dengan saling menuduh dan bertikai disebabkan ketidakjelasan siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadapnya? Bukankah di tengah-tengah kita ini ada Rasulullah? Bawalah masa ini kepada Nabi Musa agar beliau meminta petunjuk kepada Allah untuk menyelesaikan masalah ini, kata kakek tua tersebut. Setelah mendapat pengaduan dari umatnya, Nabi Musa pun segera meminta petunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa, yang kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk menyembelih sapi betina. Kejadian ini diwabadikan di dalam Al-Quran dalam satu ayatnya, yakni yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu tidak menjadikan kami buah ejekan? Dan Musa pun menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh. Ketika kaumnya mengetahui bahwa yang menyuruh menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah, maka segera mereka menanyakan ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Tak ada satu kejadian pun di dunia ini di luar kehendak Allah, termasuk kengeyeran Bani Israel saat diminta untuk menyembelih sapi betina. Inilah rahasia kengayaan tersebut. Waktu itu di daerah tersebut ada seorang saleh yang mempunyai anak laki-laki yang masih kecil juga mempunyai anak sapi betina. Suatu hari dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika ia dewasa. Selanjutnya orang
Saleh ini meninggal dunia sehingga anak sapi itu masih di dalam hutan bertahun-tahun kemudian. Setelah anak soleh tadi beranjak dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada ibunya. Tiap pagi dia mencari kayu bakar di hutan untuk kembali dijual ke pasar, dan hasilnya sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ibunya, dan sepertiga lagi ia sedekahkan pada orang-orang yang membutuhkan. Pada suatu hari sang ibu berkata kepadanya, "Anakku, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hutan ini. Sekarang berangkatlah ke hutan dan berdoalah pada Allah agar sapi milikmu ini dikembalikan oleh Allah kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya karena keindahan dan kejernihan bulunya." Kemudian anak ini berangkat memasuki hutan dan melihat sapi sedang makan rumput yang keindahannya persis seperti yang digambarkan oleh ibunya. Tiba-tiba saja sapi itu menengok padanya dan berjalan mendekatinya. Begitu sapi itu dekat dengannya, ia lalu memegang lehernya dan menuntunnya untuk kemudian dibawanya pulang. Sesampainya di rumah, diserahkanlah sapi itu pada ibunya. Tapi ibunya justru meminta agar sapi tersebut dijual supaya waktunya tidak habis untuk mencari kayu di hutan, tapi ada sebagian waktu baginya untuk banyak berzikir dan beribadah. Pemuda itu pun berangkat ke pasar hewan dengan berpegang pada sebuah pesan yang dipesankan ibunya agar menjual sapi itu seharga 3 dinar dan tidak akan menjual dengan harga di luar yang telah ditentukan ibunya. Di tengah perjalanan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk menguji pemuda tersebut. Seberapa bakti pemuda tersebut kepada ibunya. Sungguh Allah Maha mengetahui. Dengan menyerupai bentuk manusia, malaikat itu bertanya kepada pemuda tersebut, "Hai anak muda, kamu jual berapa sapi itu?" Pemuda itu menjawab, "Sapi ini aku jual 3 dinar, dengan catatan ibuku meridainya." Lantas malaikat berkata, "Bagaimana kalau sapimu saya beri 6 dinar? Tapi engkau tak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu pun menjawab, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridha ibuku." Kemudian pemuda itu pun pulang dan membawa sapinya ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya tentang tawaran seorang pembeli yang tadi menawar harga sapinya. Sang ibu pun kembali meminta pemuda itu untuk kembali ke pasar sambil pesan, "Juallah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridha dariku." Pemuda itu pun berangkat ke pasar lagi dan menemui malaikat yang tadi menawarnya. "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu pun menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar, dengan catatan saya telah meminta persetujuan ibu." Anehnya sang malaikat justru berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar asal kau tak perlu menunggu untuk izin ibumu." Dan pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal yang terjadi tersebut. Ibunya pun berkata, "Sungguh orang yang mendatangimu tadi adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami menjual sapi ini atau tidak?" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata kepadanya, "Kembalilah pada ibumu dan sampaikan padanya, biarkan sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan memberinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjual kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi seluruh kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini."
Saat Bani Israel terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi yang mesti mereka sembelih, ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri dari sapi pemuda saleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada ibu. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan harga emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapat pukulan, Sam'un yang sudah meninggal dunia itu tiba-tiba hidup lagi dengan izin Allah. Dan setelah memberitahu kepada orang-orang siapa sebenarnya yang telah membunuhnya, ia sekali lagi kembali meninggal dunia. Karena orang-orang akhirnya tahu siapa yang telah membunuh Sam'un, warga kedua tidak hanya kembali damai, tapi juga Wahid tak dapat mewarisi harta Sam'un. Dikarenakan di dalam hukum waris, pembunuh terhalangi mendapatkan waris dari orang yang telah dibunuhnya. Demikianlah kisah ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah menarik lainnya masih di channel Remah-Remah Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.